ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354. Masyaallah muslimin, hafizakumullah taala. Di sela-sela sedang sibuk ini mempersiapkan dari kita upload juga persiapan besok insyaallah khutbah ta'aruf. Kita pas pulang nih karena nanti ba'da asar saya ada kajian, dari persiapan juga ba'da isya juga ada kajian, juga ada 2 jadwal pada hari ini. Alhamdulillah kita tetap di sela-sela waktu kita membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita untuk selalu agar ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan bisa hijrah, bisa terbuka, dan bisa menyadari akidah selama ini yang diyakini adalah akidah yang salah. Masyaallah muslimin, hafizakumullah taala. Saya terkaget sebuah kiriman dari sahabat kawan hijrah dalam japrinya, yaitu beliau masih di grup insyaallah, atau mungkin dia mestinya ada bunglon di situ, mesti ada bunglon. Nggak mungkin kalau nggak ada bunglon. Percakapan orang-orang atau pengurus-pengurus di suatu grup jamaah Samikna apa grupnya itu, tentang membicarakan situasi kondisi jamaah saat ini. Salah satu ada beberapa pernyataan yang asik kita bahas pada sore hari ini, siang menjelang sore hari ini. Yang pertama adalah ada yang bertanya bahwasannya imam daerah, ada yang menerangkan teks Bapak Imam menjelaskan tentang ulil amri itu adalah sesuatu atau pemimpin yang mengurusi sebuah perkara yang benar-benar perkaranya itu nyata. Perkara itu nyata. Perkara itu bisa dipertanggungjawabkan, itu ulil amri. Ada seorang imam daerah yang menjelaskan seperti itu. Pertama. Yang kedua, ada yang mengomentari di grup itu juga mengatakan bahwasanya sekarang jamaah banyak berkurang, banyak yang keluar. Nah, ini mulai banyak dibahas nih, mulai terasa jamaah. Kemudian yang ketiga poinnya di grup itu pada satu tampilannya, bahwasanya mengatakan bahwa Bapak Imam murtad atau separuh kono, yang penting jamaah isik murni. Kurang lebih saya tangkap mungkin seperti itu ya, karena di HP saya yang satu yang sedang dicas. Nanti ditampilkan di sebelah sini atau sini ya. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala.
Alhamdulillah ternyata ada banyak ya jamaah atau warga Islam jamaah yang mulai membahas tentang permasalahan yang lagi agak rumit. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya, ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah antek-antek Yahudi. Dari mentakrifkan, menjelaskan ulil amri sebagaimana pemimpin yang nyata itu adalah antek-antek Yahudi. Kurang lebihnya seperti itulah bahasanya. Mulai banyak pembahasan-pembahasan di dalam grup-grup Islam jamaah. Berarti mulai kita direaksi nih. Mulai enek reaksi. Macam-macam. Sehingga tidak luput pula pemahaman itu masuk kepada seorang atau beberapa orang dari kalangan imam daerah. Tentunya dalam mengartikan, mentakrif, mengartikan masalah ulil amri. Yang mana di dalam Islam jamaah ulil amri mutlak adalah imamnya. Bahkan ulil amri sebagai pondasi pokok akidah Islam jamaah. Artinya kalau tidak taat pada bapak imam, nek boten taat dengan bapak imam, maka bisa dikatakan kafir. Kalau nggak beat pada bapak imam, maka hukumnya kafir. Kalau nggak masuk dalam golongan Islam jamaah ini, maka hukumnya kafir. Dan kalaupun sudah masuk di dalam golongan ini, lalu menyatakan keluar, hukumnya murtad. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Siapa sih yang tidak diberikan sebuah akal sehat, akal waras dan akal selamat? Insya Allah biidnillah. Semua orang oleh Allah dibekali seperti itu. Selalu kawan-kawan hijrah berusaha untuk memberikan perbandingan, berusaha membuka, berusaha menunjukkan insya Allah sekelas imam daerah, sekelas wakil imam daerah, KU daerah, mubalik daerah, ulama daerah, bahkan pusat pun. Mana larinya kalau tidak hijrah? Minimal hijrah secara akidah. Ceto welo-welo. Kenapa ceto welo-welo? Saya katakan kalau Anda mengatakan bahwa ulil amri itu kan ulil amri, orang yang mempunyai perkara. Lalu pertanyaannya, perkara apa yang pernah diselesaikan yang dimiliki oleh imam Islam jamaah? Kemarin di Facebook saya juga cuman share. Ada seorang mbah-mbah yang jual pisang. Tidur di pinggir jalan gitu sambil jual pisang. Sambil membawa atributnya jelas, itu atribut golongan itu jelas. Kita la syakka wala raiba, secara atributnya jelas. Adapun orangnya Allahu a'lam bishawab. Saya tidak membicarakan tentang bagaimana kondisi beliau, saya tidak membicarakan. Karena siapapun bisa dalam keadaan du'afa, fakir, miskin, itu siapapun bisa. Saya tidak sedang membahas itu. Tidak juga mengatakan kemudian Islam jamaah mesti sugih, enggak juga. Artinya keadaan fakir miskin itu setiap orang punya peluang ke situ dan sah-sah saja, tidak ada hubungannya. Namun ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Terus tindakan apa yang dilakukan Bapak Imam saat itu? Yang jargon-jargonnya dulu, ingat Anda dulu mengatakan, kita dulu gak mungkin nenek jamaah ngemis sih, gak mungkin nenek jamaah nun sewu sampai diliput dalam keadaan du'afa, itu ndak mungkin. Dulu kan seperti itu. Lalu pertanyaannya yang kedua adalah orang-orang seperti itu yang sudah jatuh bangun ekonominya, misalnya du'afa, apakah lepas dari infak persenan? Tidak. Mereka juga ditarik infak persenan. Ini loh yang saya kritisi itu. Saya tidak mengkritisi beliau dalam keadaan fakir miskin, siapapun bisa, siapapun berpeluang seperti itu. Anda, kita, kami, saya, dengan baik di Islam jamaah maupun tidak ada hubungannya. Kalau memang Allah memberikan dalam kondisi fakir, ya fakir. Miskin, ya miskin.
Namun jargon yang katanya di Daud Bapak Imam tidak mungkin dalam keadaan gini-gini. Mana realisasinya? Maka yang benar aja, ya pastinya imam daerah ya akhirnya terbuka. Lo ngurusi apa? Padahal imam daerah itu tangan panjangnya imam pusat yang menentukan banyak dan tidaknya setoran ke pusat di tangan imam daerah. Di tangan imam daerah. Karena imam daerah lah yang menyetorkan semua ini ke pusat ini. Ratusan juta ke pusat itu imam daerah itu. Ya. Kamasyal muslimin hafidhakumullah ta'ala ya. Kemudian yang kedua, akhirnya imam daerah ini kan dianggap apa bahasanya wis murtad-murtato lah. Metu-metuos. Yang lain juga sama, jamaah metu-metuo. Separuh murtad gak apa-apa, sepenting jamaah murni. Ini adalah kalimat-kalimat keputusasaan di dalam rangka membentengi jamaahnya yang tidak bisa. Sudah banyak yang keluar dari segala lini. Soko jamaah, soko pengurusi, soko imami, soko organisasi nih, baik organisasi sayap 3 itu keluar. Banyak yang keluar. Ini karena ketidakmampuan dalam memagari. Bagaimana mungkin dipagari sebuah akidah? Sebuah akidah yang sejalan dengan akal sehat, akal waras, dan akal selamat mereka. Saya mikir tuh. Enak tuh agama kok terus memeras terus. Enak tuh agama kemudian hanya berbeda pemimpinnya kemudian dikafirkan. Agama Islam, saya tanda kutipnya agama Islam. Ada tuh agama kemudian sampai menyuruh bercerai. Menyuruh memutus famili. Memboikot semua usahanya. Di dalam komunikasi, di dalam ini dan itu. Ada tuh. Kamasyal muslimin hafidhahullah ta'ala. Ini sampai mengatakan separuh. Gak apa-apa separuh. Sementing jamaah murni. Masyal muslimin hafidhahullah ta'ala. Saya tertarik dengan bahasa murni itu, yang standar murni itu apa sih? Karena segala sesuatu kalau sudah dikatakan murni mestinya ada standar minimalnya, indikatornya apa ini murni. Misal mengatakan murni itu berdasarkan Quran dan hadis. Di luar banyak, artinya selain golongan Islam jamaah berdasarkan Quran dan hadis. Nah, murni itu punya pemimpin yang dibeat. Di luar juga banyak. Ning jobo ya oke. Artinya model-model seperti ya ada. Terus ada program 5 bab. Nah kalau di luar mungkin nggak ada. Tapi program yang lain insya Allah ada. Setiap sebuah majmu'ah itu mesti ada apa bahasanya, bahasa kita ya, apa ya, aturan-aturan, enak kaifiah, metode. Misalnya di mana itu di kawan-kawan Islam jamaah mempunyai angka 354 misalnya. Itu kan sandi-sandi. Di kawan-kawan Majelis Tafsir Al-Quran juga ada tanda namanya 234. Ya. 234 ya. 2234 insyaallah ya. Jadi kawan-kawan Majelis Tafsir Al-Quran. Allahu a'lam apa, saya kurang tahu. Pernah saya sekilas itu ternyata sekilas, tapi saya sebenarnya kurang tahu di dalamnya apa. Cuman kayaknya itu hanya sebuah logo apalah. Makanan apa produk dari kawan-kawan Majelis Tafsir Al-Quran. Dan itu ada semua misalnya pilar-pilar golongan ini mengerjakan ini 9, 5, 6, 7. Ya biasa saja kalau dikatakan 5 bab. Oke. Kemudian murni itu mungkin mangkul. Nah, mangkul kan ya ini yang mangkul. Mangkul itu kan memang diambil dari sana. Artinya dia sendiri yang membuat nama produk mangkul. Dia dicomotkan dari sebuah dalam kitab-kitab mungkin Mustalahul Hadis atau dalam kitab apa mungkin istilah zaman biyen Mbah Nur Hasan itu membuat istilah mangkul.
Namun kenyataan praktek metode mangkul kajiannya sama di luar. Pakai mufrodat. Bahkan cenderung sama dengan kawan-kawan Nahdiyin. Memang metode itu punya kawan-kawan NU, Sorokan, Bandungan, dan sebagainya, mufrodatiyah. Biasa. Bahkan saya lihat itu di pesantren-pesantren NU itu, yang katanya dulu kita klaim bolpen hitek. Ingat? Yang mantan pondok-pondok atau enggak mantan pondok, kan kita punya dulu tuh bolpen hitek 03 itu. Ternyata di pondok-pondok salafiyah, pondok-pondok salafiyah NU maksudnya, itu juga pakai bolpen itu, tapi dulu seakan-akan bolpen itu klaim bahwa ini wong jamaah. Sampai dulu kita seakan-akan itu ini pabriknya wong jamaah. Ya, ditinggal jamaah berarti bisa dikatakan, kalau saya mengatakan kalau ditinggal jamaahnya berarti ketahuan nggak murni. Kan itu. Logikanya seperti itu. Misalnya suatu produk yang awalnya dijual dengan brand, dengan promo, ini paling bagus, paling murni, wah kayak pengising membeli, oke. Lalu ditinggal, lama-lama ditinggal. Berarti ketahuan tidak murni. Akal sehat, akal waras, dan akal selamatnya seharusnya seperti itu logikanya. Karena semakin murni, kalau semakin murni itu semakin digali akan semakin nilainya mahal. Semakin didalami akan semakin dalam. Semakin dalam, semakin kelihatan, mantap. Namun kan tidak. Islam jamaah sudah carut marut kalang kabut. Kalang kabut menghadapi, bukan menghadapi dalam artian sebuah fisik keras, bukan, tetapi menghadapi pengaruh-pengaruh dari mantan. Mereka mulai carut marut, pemagaran, tim bersih dibuat dalam rangka apa? Menjaga jamaahnya. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Itu yang berapa? Yang kedua. Nanti walaupun kita akan di khulasah semuanya. Yang ketiga, mesti tujuannya antek Yahudi. Ini seperti yang ditanamkan Mbah Tojin ini. Mbah Tojin kan seperti itu terus. Jadi orang-orang yang di dalam saya membuat merusak jamaah itu antek Yahudi. Sejak kapan Islam jamaah itu tahu upadayanya Yahudi? Sejak kapan? Kalau kita mengikuti misal nih, aku maling guyu misal nih, terlepas dengan setuju nggak setuju, misal nih kan banyak nih ustadz akhir zaman kan banyak nih, misal terus lepas sampai setuju atau tidak setuju, misalnya Zulkifli Muhammad Ali, kemudian termasuk misalnya Abu Fatihah Al-Adnani, kemudian Ustadz Alfian, bukan Alfian Tanjung ya, siapa ya? Ya sama-sama Tanjung. Sama-sama Tanjung, Tanjung itu namanya. Alfian Tanjung, saya dilupakan. Alfian Tanjung, satunya ya Tanjung juga. Itu kalau kita ngaji, kalau kita dengarkan sepintas itu aja. Sangat runtut. Bagaimana upadaya Yahudi sejak zaman Nabi, kemudian upadaya sekarang ini zaman ini. Misalnya kalau di sini ya di Solo misalnya sahabat Ustadz soalnya sempat dekat juga sampai sekarang alhamdulillah, Ustadz Mas'ud Izul Mujahid LC misalnya, alhamdulillah insyaallah besok kita undang kelima di desa kami. Beliau peneliti memang, Tengku Azhar, Ustadz Tengku Azhar peneliti, ini dari Anas Syiah, artinya peneliti Syiah. Itu pantas. Misalnya dia sangat respect nih, ya cocok antek Yahudi. Tetapi orang Islam jamaah sejak kapan mengenal upadaya, rekadaya,
upadaya, rekadaya, konsep-konsep Yahudi sejak kapan? Pengetahuannya tentang itu apa? Wong ahli kitab. Anda tahu toh? Innal ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Ahli kitab semua dalam Al-Quran itu kan ayat-ayatnya kan mesti merujuknya adalah ahli kitab itu Yahud wan Nasor, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi bagaimana dalam Islam jamaah? Ahli kitab itulah kiai-kiai, wong jopo, sing pinter maca kitab, ngawur teman-teman. Jadi kalau sekarang diimbuskan misalnya kawan-kawan hijrah ini, JRK itu antek-antek Yahudi. Sejak kapan pengetahuan Anda tentang Yahudi? Jangan-jangan nih, saya tidak menuduh nih. Hati-hati nyelengannya. Pernah saya cerita, ada seseorang hidup di tengah komplek Islam Jamaah, dia seorang aktivis Islam. Saya bertanya, Pak, jenengan kan urip yang komplek Islam Jamaah. Saya udah keluar. Nah, kok sampean masuk gak sidik ae mengagumi tentang Islam Jamaah? Gak sidik pengen, mboten Mas. Apa? Malah justru beliau malah semangat padahal dia di komplek Islam Jamaah. bukan mantan. Memang dia nggak mau sholatnya sampai dia jauh. Kenapa katanya? Aku masalahnya Mas, tak sawang-sawangnya Islam Jamaah iki. Kayak piye? Dia yang bilang loh ya. Kayak anak buah Dajjal. Innalillahi. Kok bisa? Tadi sampean menganggap dulu itu saya anak buah Dajjal. Oh iya. Jadi saya nggak tertarik sama sekali. Loh kok iso? Padahal kan dalam akhir zaman kan anak buah Dajjal itu apa? Yahudi Nasrani itu tuh. Ya iya loh. Nah, contohnya apa Pak? Dan saya coba. Saya diajak berpikir. Ketika nabinya dihina. Tidak ada yang respect dari golongan itu. Ketika kaum muslimin di luar negeri. Di Timur Tengah, di Palestina. Mungkin di Timur Tengah yang sedang agresi militer di sana. Yang sedang peperangan kaum muslimin ditindas di sana. Tidak ada sedikit pun dia mempunyai rasa ukhuwah. Ketika ayat-ayat Quran dihina, tidak ada rasa tersentuh sama sekali. Terus dibalik. Tapi ketika golongannya disentuh, saiki imamnya disentuh, imamnya disinggung, marah-marah. Saya baru nggak, Masya Allah. Iya juga ya. Saya bersadar, ya Allah, iya juga ya. Kamasyul muslimin hafidhakumullah ta'ala. Sejak kapan Islam Jamaah mengenal istilah Yahudi Nasrani secara pendal Yahudi? Nasrani kan ada upadaya Yahudi, kaum kafir yang kemudian dianggap menyusup pada jamaah. Sejak kapan? Pengetahuan Anda tentang itu bagaimana? Kan Anda mengatakan kalau ahli kitab itu adalah wong-wong sing kiai-kiai, ustad-ustad sing maca kitab-kitab kuwi sing ndek kitab akeh kuwi. Lagi-lagi ini menunjukkan ketidaktahuan, menunjukkan nun sewu kejahilan, kebodohan. Katanya Syekh Khalil wis dibodohkan sisan. Sehingga kata-kata musuh dalam Al-Quran ini, musuh Islam dalam Al-Quran ini, semua diposisikan kepada selain golongannya. Engko ya iso ngotak-atik, misalnya contohnya wong Yahudi pinter-pinter, mula JRK pinter-pinter. Loh, ngono ta Marian. Mula JRK pinter-pinter, wong Yahudi Nasrani yo pinter-pinter ya. Loh, jadi ya karena nggak tahu itu. Makanya saya kaget juga kok gampang sekali selalu mengatakan antek-antek Yahudi, antek-antek Yahudi, antek-antek Yahudi. Saya tanya, apa perjalanan, apa itu upadaya apa? Makar-makar kita yang masuk seperti orang Yahudi itu bagian dari mana? Sedangkan kalau kita baca, mendengar sekilas terlepas, saya tidak mengatakan Anda setuju atau tidak setuju. Saya tidak membahas itu.
misalnya Ustadz Alfian Tanjung misalnya, kemudian siapa tadi yang saya sebutkan, Mas Ulizul Mujahid, kemudian Zulkifli Muhammad Ali, Abu Fatih Al-Adnani, kemudian termasuk siapa, Tengku Azhar, dan lain sebagainya lah. Banyak, insya Allah banyak lah. Terlepas Anda setuju atau tidak setuju, tapi kalau didengarkan urut banget dari dulu zaman dan setelah disinkronkan, walaupun ada bagian-bagian yang memang yang kalau dipastikan memang nggak boleh, tapi itu nyambung lah, cara bahasanya nyambung. Oh iya, ini usaha-usaha Nasrani, usaha-usaha Yahudi ini seperti ini, ada gerakan Zionis, sejarah ini nyambung. Enteng banget ya. Ini ada semua apa? Untuk gede nih musuh. Jadi gini loh, Islam Jamaah itu selalu memperbesar suasana, memperbesar seakan-akan perkara ini adalah perkara sing wis dijelasin dalam Quran. Jadi wis biasa lho wong kafir iki yo enek. Kan saya dulu kita katakan misalnya ada yang keluar nih, tapi jawabannya kan enteng untuk menutup permasalahan kan. Mesti jawabnya, wong murtad kan biyen yo enek. Selesai, dah. Itu udah menutup bagaimana mereka supaya tidak membahas itu lagi. Wong murtad itu enak. Kan biar enak, kan mulai Bal'am enak. Murtad ya enak, biasa aja kaget sampean. Bal'am yang kurang ngopo. Wah, mantap. Jadi kita itu dianggap Bal'am. Terus imamnya jadi Nabi Musa ngono. Kok enak men ya. Ya. Terus imamnya terus aku Nabi Musa, kok pinter, lah kok enak. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, ini mulai alhamdulillah biidznillah, terus semangat. Terus lanjutkan perjuangan kita. Imam daerah insyaallah biidznillah, Kalau imam daerah ini sudah tidak ketergantungan dan memang oleh Allah dibuka hidayah hatinya, dibuka, dan memang dia benar-benar pengen selamat. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada. Mungkin beliau saat ini atau kemarin sedang keras-kerasnya, kuat-kuatnya membentengi, membuat benteng-benteng Takeshi. Membentengi jamaah-jamaah dalam bahasa benteng Takeshi. Namun siapa sangka ternyata saat-saat ini juga ada beberapa imam daerah yang sudah mulai ya dipandang perlu lah untuk ya pantas mengatakan terus itu antek-antek Yahudi itu. Bahkan kan pernah ada tuh. Mana itu kan kejadian bahwasanya karena banyaknya yang hijrah, akhirnya apa? Akhirnya imam daerahnya dinonaktifkan. Dianggap tidak bisa meramut, tidak iso ngopeni, gak iso ngingoni, gak iso ngurung jamaahnya. Jangan-jangan mungkin nanti insya Allah kalau sudah bingung, Bapak Imam bingung nih, akhirnya ditarget aja lah. Pokoknya kalau nggak setor sekian minimal, sudah kamu dinonaktifkan. Membermu dicabut lah. Ya bisa saja, kita nggak tahu masalahnya. Nah, makanya tetap semangat. Ayo tetap semangat. Berbagai cara, berbagai kemampuan Anda optimalkan untuk berjuang. Membuka akal sehat. Silakan Anda berbagai cara, monggo silakan. Kami tidak ada larangan, kami tidak ada saling nyaingi mboten enten, tidak ada. Ya, besok doakan insya Allah ada peresmian itu, Cokam kita undang. Ada sekitar jamaahnya, kalau nggak salah 50-an orang kita undang. Adapun besok hadir ataupun tidak hadir, yang penting kita sudah mengundang. Kita suruh undang semua, pokoknya semua kampung ini yang jamaah, nggak jamaah semua undang. Makanya dihitung tadi panitianya sekitar 550 seremonial acara. Alhamdulillah sudah kita tata dan saat ini sudah rame-rame, banyak yang masyarakat antusias sekali untuk ya membantu. Alhamdulillah ya.
Doakan semoga berhasil, semoga program ini berhasil dan terus berkembang, sehingga dakwah kita, dakwah islahiyah, dakwah kebaikan, dakwah dalam menebar kebaikan juga bermanfaat bagi kaum muslimin umumnya. Namun kita tidak boleh melupakan saudara kita yang ada di dalam Islam Jamaah. Oke, demikianlah saudaraku semua. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات